Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat bertemu lagi bersama saya, Anggit Saputra, yang kali ini ditemani oleh rekan saya, yaitu Anis Sulistianingsih. Kami berdua hari ini akan membahas soal mata kuliah satuan operasi. Di sini ada 3 buah soal yang akan kami coba bagikan kepada teman-teman. Tapi sebelumnya kami ingin disclaimer dulu bahwa kemungkinan apa yang kami ajarkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang teman-teman pahami atau bahkan mungkin terdapat kekeliruan. Jadi jika teman-teman menemui kekeliruan, dapat menghubungi saya dan Anis agar kita bisa cross-check bareng-bareng dan belajar bareng-bareng. Di sini tentoring satuan operasi dari Diklar HMTL 2021 bersama Angga dan Anis. Kita akan bahas soal pertama. Determine the rainfall efficiency for a sedimentation basin with a critical velocity V0 up to meter per hour in treating wastewater containing particles whose settling velocities are distributed as given in the table below. Plot the particle histogram for the influent and effluent wastewater. Di sini ada tabel ya. Jadi di sini kita akan menentukan removal efisiensi dari sedimentasi dengan kecepatan kritisnya 2 meter per jam. Kemudian di sini juga disajikan tabel terkait dengan kecepatan dan jumlah partikel. Kecepatan di sini maksudnya kecepatan pengendapan dari partikel. Di sini untuk kecepatan 0 sampai 0,5 itu jumlah partikel yang diendapkan 20 gitu. Terus 0,5 sampai 1 itu 40 dan seterusnya. Nah, kemudian dari soal diketahui bahwa kecepatan kritis atau VC, kalau di soal tulisnya V0 ya, tapi di sini biar teman-teman bisa ngebedain. Jadi kita pakainya VC aja, itu 2 meter per jam. Kemudian kecepatan pengendapan partikel itu tertera pada tabel, kemudian jumlah partikel tertera pada tabel juga. Yang ditanyakan adalah efisiensi penyisihan sama histogram partikel influent dan effluent air limbah. Untuk menjawab soal ini, kita perlu cari kecepatan pengendapan rata-rata dan jumlah partikel yang dihilangkan untuk setiap data pada tabel. Di sini kan datanya ada banyak ya teman-teman. Di sini saya akan coba bahas contoh perhitungannya. Untuk kelanjutannya nanti akan teman saya Anis yang melanjutkan. Di sini kita akan bahas untuk satu perhitungan, yaitu perhitungan di kolom pertama ya pada tabel, yaitu kecepatan pengendapan 0,0 sampai 0,5 dengan jumlah partikel 20. Di sini kita perlu menghitung kecepatan pengendapan rata-rata atau min, atau dalam kasus ini karena di sini kita akan bikin histogram. Histogram itu menggunakan nilai tengah atau median, atau di sini sama dengan min atau rata-ratanya. Jadi di sini 0,0 sampai 0,5 kita perlu cari nilai tengah dari 0,0 sampai 0,5 yaitu 0,25. Caranya yaitu 0,5 dikurang 0 per 2 sama dengan 0,25 meter per jam. Soalnya kalau histogram itu absis atau sumbu X-nya itu bentuknya bukan interval. Jadi bukan 0 sampai 0,5 melainkan satu nilai yaitu nilai tengah dari interval nilai gitu ya. Semoga bisa dipahami. Intinya kita ambil nilai tengahnya, maka kita pakai kecepatan penggerakan rata-rata 0,25 meter per jam. Selanjutnya kita akan menghitung fraksi partikel yang dihilangkan. Fraksi itu adalah bagian. Kalau utuh itu kan 1. Kalau fraksi itu berarti kurang dari 1. Biasanya 0,1, 0,2 itu fraksi dari 1. Dan di sini untuk menghitung fraksi partikel yang dihilangkan, rumusnya adalah kecepatan pengendapan rata-rata dibagi kecepatan kritis. Kecepatan kritis itu apa? Kecepatan kritis itu adalah kecepatan minimal untuk semua partikel itu bisa mengendap. Ketika kita ingin menghitung fraksi partikel yang dihilangkan, kita perlu membagi kecepatan pengendapan rata-rata dari partikel dengan kecepatan kritisnya. Di sini kita coba masukkan kecepatan pengendapan rata-rata itu kan 0,25 meter per jam dibagi dengan kecepatan kritisnya 2 meter per jam sama dengan 0,125.
Jadi fraksi yang dihilangkan itu adalah 0,125 dari total fraksi, bukan dari total fraksi. Dari total keseluruhan itu dianggap 1 ya. Kalau utuh itu 1. Nah, di sini yang dihilangkan dari 1 adalah 0,125 atau setara dengan 12,5% gitu. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah partikel yang dihilangkan. Untuk menghitung jumlah partikel yang dihilangkan, rumusnya simple, yaitu partikel influent dikali fraksi partikel yang dihilangkan. Influent itu yang masuk ya. Jadi yang masuk berapa, kemudian yang dihilangkan adalah berapa bagian gitu. Di sini kan ada 20 nih. Terus dikalikan 0,125 adalah 2,5. Jadi jumlah partikel yang dihilangkan adalah 2,5. Dari total partikel tadi 20. Kemudian kita menghitung partikel tersisa dalam air limbah atau effluent keluarannya ya. Jumlah partikel effluent berarti kan partikel masukannya dikurang partikel yang hilang atau di removal. 20 dikurang 2,5 sama dengan 17,5. Nah, ini contoh perhitungannya. Untuk selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh teman saya, rekan saya, Anis Sulistianingsih, agar dapat menjelaskan eksekusi soal ini dengan menggunakan bantuan Excel gitu. Jadi kita arahin untuk menggunakan tabel nanti. Kita coba ya. Anis silakan. Ya, oke, terima kasih Kak Angga. Baik, selanjutnya perhitungan ini diulangi untuk setiap data yang ada di tabel. Nah, tadi kan datanya nggak cuma satu kan, ada banyak tuh. Nah, untuk mempermudah perhitungannya, kita bisa menggunakan perhitungan dengan Microsoft Excel. Nah, diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi untuk datanya di sini ada kecepatan pengendapan dan juga jumlah partikel. Kemudian kita menghitung kecepatan pengendapan rata-rata dengan rumus yang udah dijelaskan sama Kak Angga, yaitu kecepatan akhir min kecepatan awal dibagi 2 gitu kan. Terus kita dapatkan nilai tengahnya. Kemudian untuk fraksi partikel yang dihilangkan, seperti yang udah dijelaskan Kak Angga juga, untuk rumusnya adalah kecepatan rata-rata dibagi kecepatan kritis. Nah, di sini ada berbagai angka, dan untuk kecepatan dari mulai 2 meter per hours sampai 4 meter per hours, ini untuk fraksinya 1. Kenapa? Karena sudah dijelaskan sama Kak Angga tadi bahwa kecepatan kritis adalah 2 meter per jam, di mana kecepatan kritis ini adalah kecepatan minimal yang digunakan partikel itu bisa mengendap secara sempurna. Apabila partikel bisa mengendap secara sempurna, maka partikel itu memiliki fraksi 1. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan kritis atau kecepatan minimalnya adalah 2. Apabila 2 aja itu fraksinya udah 1, otomatis untuk kecepatan yang lebih dari sama dengan 2, mereka akan memiliki fraksi 1 juga. Jadi untuk nilai fraksi ini adalah maksimal 1. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Kemudian untuk jumlah partikel yang dihilangkan, rumusnya juga tadi udah dijelaskan, yaitu partikel influent dikali fraksi partikel yang dihilangkan. Nah, di sini bisa dilihat, jadi apabila nilai kecepatan pengendapannya dia kurang dari 2 meter per jam, jumlah partikel yang dihilangkan itu tidak sampai 100%. Namun untuk partikel yang memiliki kecepatan lebih dari 2 meter per jam itu jumlah partikel yang dihilangkan itu mencapai 100%. Oleh karenanya bisa kita lihat di tabel jumlah partikel effluent itu untuk jumlah partikel effluentnya untuk partikel yang memiliki kecepatan lebih dari sama dengan 2 meter per jam itu sisanya 0. Karena apa? Karena partikel yang dihilangkan itu adalah 100%. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk jumlah partikel effluent ini kita jumlahkan juga, ada 87,5. Kemudian jumlah partikel yang dihilangkan itu kita jumlahkan juga, ada 372,5, dan juga jumlah partikel influent kita jumlahkan juga ada 460.
Nah, di sini dari tabel perhitungan kita bisa menghitung efisiensi penyisihan dengan rumus. Efisiensi penyisihan sama dengan total partikel yang dihilangkan per total partikel influent dikali 100%. Nah, untuk total partikel yang dihilangkan, tadi jumlahnya adalah 372,5 per jumlah partikel influent, yaitu 460 dikali 100%, dan diperoleh efisiensi penyisian sebesar 80,98%. Nah, setelah itu kita bisa memplotting data-data ini ke dalam histogram. Nah, untuk penjelasan histogramnya akan kami jelaskan pada saat tentoring nanti. Jadi diusahakan kalian join tentoringnya ya. Pasti Kak Anis. Oke, boleh dilanjut Kak Angga. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini ada soal estimasikan debit udara nih sebagai syarat untuk menambah jumlah oksigen yang terkoordinasi ke dalam udara buangan dari 0 menjadi 4 gitu. Intinya seperti itu. Nah, di sini debit efluennya atau debit keluaran dari udara ini sama dengan 20.000 meter kubik per detik. Kemudian asumsi transfer efisiensinya itu adalah 6%. Nah, kita akan menghitung debit dari udara ini ketika suhunya 15 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Jadi soal diketahui teman-teman bahwa Q ini adalah 20.000 meter kubik per detik. Kemudian ada CS. CS ini adalah konsentrasi oksigen yang ada di udara ketika suhu tertentu gitu. Nah, di sini sebenarnya soal ini adalah lanjutan dari soal di buku yang digunakan oleh Pak Jun yang Teknobalus apa sih itu? Apakah ini nama judul bukunya? Oh ya, kayaknya judulnya tuh dari Metcalf and Eddy deh Kak. Oh iya, dari buku itu ya? Iya Kak. Oh, maaf. Dari Dari Metcalf and Eddy. Dari Metcalf and Eddy. Di sini ada di Dengan situ ada contoh soal 5.13 ya Kak Anis ya. Iya Di benar. contoh Untuk soal yang itu edisi 3 ya. iya, jadi dari buku Metcalf and Eddy edisi 3, di situ ada contoh soal 5.13. Di sini perhitungannya adalah lanjutan dari situ dan kita peroleh bahwa CS atau konsentrasi dari oksigen yang ada di udara pada suhu tertentunya ini, mana suhunya adalah 20 derajat Celcius, adalah 9,08 mg per liter atau setara dengan 9,08 gram per meter kubik. Kemudian di sini adalah transfer efisiensinya ya, 6% atau sama dengan 0,06. Kemudian T adalah suhunya, yang diinginkan adalah ketika 15 derajat Celcius dan ketika 25 derajat Celcius. Kemudian di sini CA-nya ini adalah konsentrasi ini yang dari 0 ke 4 ini. CA itu adalah awalnya ya, dari 0. Kemudian kita inginkan jadi 4 mg per liter atau setara dengan 4 gram per meter kubik. Yang ditanyakan adalah QA pada suhu 15 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Untuk mencari debit dari udara untuk mengubah kadar atau jumlah oksigen di udara gitu ya dari 0 ke 4, kita gunakan rumus ini. QA sama dengan 3,53 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali Q dikali CS ketika 20 derajat Celcius per E dikali 1,024 pangkat T dikurang 20 dikali logaritma natural dari CS dikurang C per CS dikurang C0. C ini maksudnya yang CA ini ya teman-teman. Kita lanjutkan, kita hitung untuk QA pada suhu 15 derajat Celcius. Jadi QA sama dengan 3,53 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali Q dikali CS ketika 20 derajat Celcius per E dikali 1,024 pangkat T kurang 20 dikali ln CS kurang C per CS kurang C0.
Kita substitusikan nilainya teman-teman. Untuk Q atau debitnya itu kan 20.000 meter kubik per detik. Kemudian CS-nya adalah 9,08 ketika 20 derajat Celcius. Kemudian E-nya adalah 0,06. Kemudian C awalnya itu 0 dan C akhir yang diinginkan adalah 4. Tinggal kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, setelah teman-teman mensubstitusikan nilainya seperti tadi, maka nanti kita bisa lanjutkan perhitungannya. Nanti akan kita peroleh bahwa QA-nya sama dengan 6.975,76 meter kubik per hari. Oh ya teman-teman, D ini D ya, per hari. Mungkin tadi aku salah sebut jadi per detik. Ini sebenarnya per hari, ya, per day gitu. Nah, kemudian kita akan konversikan 6.975,76 meter kubik per detik ini ke dalam menit. Kita bagi 1440 teman-teman. Jadi 6.975,76 dibagi 1440 itu sama dengan 4,84 meter kubik per menit. Jadi laju aliran udara yang dibutuhkan pada suhu 15 derajat Celcius adalah 4,84 meter kubik per menit. Kita lakukan untuk menghitung QA pada suhu 25 derajat Celcius. Caranya sama teman-teman, rumusnya juga sama. Tinggal kita substitusikan saja nilainya. Ini kita substitusikan ya. CS-nya masih 9,08, yang beda tuh di sininya. Di sini 25 kurang 20, di sini 15 kurang 20. Nah, gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan hitung. Nanti teman-teman akan dapat QA ketika suhunya 25 derajat Celcius itu sama dengan 5.500,116 meter kubik per hari. Kita konversikan juga ke dalam meter kubik per menit itu menjadi 3,82 meter kubik per menit. Jadi di sini QA-nya adalah 3,82 meter kubik per menit ketika suhunya 25 derajat Celcius. Untuk selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Anis. Silakan jelaskan lagi untuk nomor 3. Baik, terima kasih Kak Angga. Nah, untuk nomor 3 akan aku jelasin buat soalnya for a flat coolant suspension determine the removal efficiency for a basin 3 meter deep with an overflow rate VO equal to 3 meter per hours using the laboratory setting data presented in the following table. Nah, jadi di sini kita disediain data waktu, terus kedalaman, dan juga persentase removal dari suspended solid ya pada kedalaman tertentu. Nah, kemudian kita ditanyakan berapa removal efisiensi pada bak dengan kedalaman 3 meter dan juga VO atau overflow rate-nya itu 3 meter per jam. Oke, jadi untuk penyelesaiannya yang pertama kita harus membuat grafik kedalaman terhadap waktu. Nah, untuk membuat grafik kedalaman terhadap waktu yang pertama adalah kita membuat grafik dengan ketentuan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah kedalaman. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi untuk sumbu X ini adalah waktu dengan satuan menit sesuai dengan data ya dari 20 sampai 80. Nah, di sini aku kasih interval per 10 menit ya. Jadi 0, 10, 20, 30 sampai 80. Kemudian untuk kedalaman ini aku kasih juga data 0 sampai 3 meter. Nah, buat penulisan grafik ini agak berbeda sama grafik koordinat seperti biasanya ya. Jadi kalau misal karena ini kedalaman, jadi 0-nya itu berada di atas sendiri, sedangkan 3 meternya itu berada di bawah. Gitu. Oke, bisa next, Kak Angga. Nah, selanjutnya kita plotting nilai persentase berdasarkan nilai kedalaman dan waktu. Tadi kan di tabel itu udah ada kan nilai-nilai persentase yang ada berdasarkan kedalaman dan juga waktu. Nah, di sini kita plotting nih, misalnya untuk kedalaman 0,5
pada waktu 20 menit, dia persentase removalnya adalah 61%. Kemudian untuk kedalaman 0,5 meter, pada waktu 30 menit, dia persentase waktunya adalah 71%. Kemudian ada untuk kedalaman 1 dengan waktu 30 menit, itu persentasenya adalah 63%, dan seterusnya. Kalian bisa plotting semuanya kayak gini, dan usahain dalam pembuatan grafik ini kalian menggunakan millimeter book ya, supaya gambarnya tuh skalatis dan juga lebih mendekati kebenaran. Gitu. Oke, kemudian kita bisa membuat grafik dan interpolasi yang mendekati persentase pada data. Nah, jadi datanya kan tadi dimulai dari 61 sampai nilai tertingginya adalah 90%. Makanya kita gunakan 60 sampai 90%. Nah, gimana buat nentuin data-data, buat nentuin grafik ini? Jadi kan di sini ada kita nilai 61 nih. Nah, kita bisa kayak nitikin gitu. Kalau 61 itu kan berarti berada di sebelumnya, untuk nilai 60 itu kan bisa ada di sebelumnya 61. Terus nilai 60 itu ada di setelahnya 55. Terus untuk misal di sini ada 70 nih, 70% itu kan setelahnya 61 dan juga sebelumnya 71. Jadi dia berada di sini. Nah, itu nanti kalian sesuaiin aja dengan titik-titiknya. Jadi kalian bikin patokan untuk grafik interpolasi ini berdasarkan persentase yang udah kalian plotting sebelumnya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau misal kalian kurang jelas, kalian bisa menghubungi Kak Angga ataupun aku. Oke. Aku mau Itu. namain dikit Kak Anis, boleh? Oh ya, silakan Kak Angga. Oke, mungkin ngulang lagi ya sama yang udah dijelasin sama Kak Anis. Di sini kan ada removal 60%, 70%, 80%, 90% gitu. Nah, kita bahas dulu deh yang atas ini dulu ya, teman-teman. 60%, kita bahas yang 60%, removal 60%. 60% itu berarti kan di sebelah kirinya yang 61 ini. Nah, karena kita tadi bilangnya sebisa mungkin skalatis, jadi teman-teman untuk nentuin titiknya itu bisa banget dengan cara dihitung. Caranya pakai perbandingan, teman-teman. Misal, teman-teman kan udah nitikin kan 61 di sini. Misal 61 ini satu kotak ini 1 cm ya, teman-teman. Berarti kan 61 ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cm, ada 4 kotak. Kalau 61 cm ada 4 kotak atau 4 cm, maka 60 itu berapa kotak atau berapa senti? Teman-teman tinggal hitung aja, 60 per 61 dikali 4. Kalau teman-teman hitung nih misalnya ya, tadi kan kita anggapnya satu kotak 4 cm, maka 60 per 61 dikalikan dengan 4 itu adalah 3,9. Jadi teman-teman nanti nitikin aja kalau titik di removal 60% itu ada di 3,9 jaraknya dari pinggir kiri gitu. Sini 3,9. Terus begitu juga bawahnya teman-teman. Di yang satu yang di kedalaman satu. Di sini kan kita masih ngeplotin yang 60% ya removalnya. Di sini 63 ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak untuk 63%. Berarti 60% adalah 60% dibagi 63% dikaliin sama 6. Nanti teman-teman titikkan lagi. Oh, di sini ternyata letaknya. Begitu terus ke bawah untuk 60%. Nanti teman-teman tinggal sambungin garisnya dan jatuhin ke sumbu X gitu. Itu Kak Anis. Oh ya, bener banget. Nah, itu tips dari Kak Angga mungkin biar grafiknya itu nggak bengkong-bengkong gitu ya, Kak, biar lebih rapi Iya. gitu. Oke, bisa lanjut, Kak.
Nah, setelah kita membuat grafiknya, kita bisa menghitung waktu detensi. Jadi waktu detensi atau TD itu rumusnya kedalaman dibagi V0. Nah, untuk kedalaman yang ditanyakan kan tadi 3 meter, sedangkan V0 yang diketahui adalah 3 meter per jam. Jadi kita langsung bagi aja 3/3 sama dengan 1 jam. 1 jam ini kita konversikan ke dalam menit menjadi 60 menit. Ini udah ada di soal ya, Kak, ya? H Udah sama dong. V0-nya. Iya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan kedalaman sesuai waktu detensi. Dengan cara yang pertama kita menarik garis secara vertikal pada grafik yang udah kita bikin tadi pada waktu detensi 60 menit. Nah, di sini kan untuk waktu detensinya itu banyak ya, ada 0 sampai 80 menit. Karena tadi kita diketahui waktu detensinya 60 menit, maka kita tarik garis vertikal ke atas nih. Dari 60 menit kita tarik ke atas nih yang garis biru ya. Kalau kalian lihat mungkin bisa dilingkarin Kak Angga untuk garisnya, garis vertikalnya. Ini ya pokoknya. Oh ya, oke, siap Kak Angga. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai tengah antar persentase, kemudian kita tarik garis horizontal ke kiri. Ini untuk kita mendapatkan kedalamannya. Nah, misal di sini ada 90 sama 80. Itu kan untuk nilai tengahnya itu 85 ya. Kita tuh cari nilai tengahnya itu kira-kira di sini. Ini karena aku pakai milimeter book, jadi insya Allah ini tepat karena ini ada 4 kotak, aku pilih di 2 kotak ya di tengah-tengahnya. Terus aku tarik ke kiri. Nah, ke kiri dan diperoleh ini angkanya 1,25 karena ini kan antara 1 sama 1,5. Jadi ini angkanya 1,25. Pun yang ada di bawahnya untuk persentase 80% dan juga 70%, di sini kita tarik juga garis tengahnya, kita tarik ke kiri, dan kita peroleh ini mungkin sekitar 1,88 atau 1,875, aku bulatkan aja gitu ya. Nah, setelah itu karena ini cuma antara 90 sampai 70 aja, jadi kita dicukupkan pada 2 ketinggian ya. Nanti bisa tergantung juga sih sama grafik kalian dan datanya juga. Gitu. Mungkin bisa next. Nah, ini berdasarkan grafik, kedalaman antara removal 90% dan 80% adalah 1,25 meter. Kemudian kedalaman antara removal 80% dan 70% adalah 1,88 meter. Setelah itu kita bisa menghitung efisiensi removal. Nah, untuk efisiensi removal ini bisa dicari dengan rumus persentase efisiensi sama dengan H yang diketahui tadi, yang kita cari tadi, dibagi H total atau H yang diketahui yaitu 3 meter, dikali jumlah persentase atas dan bawah. Jadi jumlah persentase atau interval yang tadi berdasarkan grafik kayak tadi 90 dan 80, kemudian 80 dan 70, itu dibagi 2. Nah, untuk H 1,25, persentase efisiensinya adalah 1,25 dibagi 3 dikali di 90 plus 80 dibagi 2. Nah, untuk 90 dan 80 ini adalah nilai persentase yang didapat dari grafik, sedangkan 1,25 ini juga kedalaman yang kita plotting tadi. Untuk 3 ini adalah H total atau H yang udah diketahui. Kemudian kita hitung dan diperoleh efisiensi removalnya adalah 35,42%. Selanjutnya, untuk H 1,88 meter, persentase efisiensi removalnya adalah 1,88 meter dibagi 3 dikali 80 plus 70 dibagi 2. Dan diperoleh efisiensi removalnya adalah 47%.
Kemudian kita menjumlahkan efisiensi removal totalnya, yaitu efisiensi removal 1 dan 2, kita tambahkan aja 35,42% ditambah 47% sama dengan 82,42%. Jadi untuk efisiensi removal pada kedalaman 3 meter dan dengan VO 3 meter per jam adalah 82,42%. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mantengin penjelasan dari Kak Anis dan Kak Angga di sini ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kami jelaskan. Semangat UASnya. Kalau ada pertanyaan, silakan di list pertanyaannya. Silakan kasih ke kami pas nanti kita tentoring bareng ya. Semoga kami bisa ngejawab pertanyaan teman-teman. Mungkin itu aja ya Kak Anis ya. Ya, benar Kak Angga. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.